Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, perkenalkan, saya Diah Aira Taningrum dari Prodi Pendidikan Matematika Universitas Jember. Nah, apa kabarnya kalian hari ini? Semoga selalu sehat walafiat ya. Pada kesempatan kali ini, saya ingin menjelaskan mengenai persamaan kuadrat. Nah, disimak ya. Tapi sebelum ke materinya, kita berdoa dulu agar materi yang saya bawakan hari ini bisa bermanfaat bagi kita semua. Nah, berdoa menurut keyakinan kita masing berdoa dimulai. Selesai. Tujuan pembelajaran kita pada hari ini yaitu diharapkan peserta didik mampu yang pertama menjelaskan persamaan dan pertidaksamaan rasional irasional dengan benar melalui materi yang telah disediakan. Yang kedua yaitu menentukan penyelesaian persamaan rasional dan irasional dengan tepat. Dan yang ketiga yaitu menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan persamaan rasional dan irasional dengan benar. Langsung saja kita ke materi persamaan kuadrat. Nah, persamaan kuadrat adalah persamaan yang terdiri atas satu variabel dengan pangkat tertinggi variabelnya itu adalah 2 dan koefisien variabel berpangkat 2 tidak boleh sama dengan 0. Nah, bentuk umumnya gimana? Bentuk umumnya itu adalah AX pangkat 2 ditambah BX ditambah C sama dengan 0, di mana A, B, dan C itu adalah bilangan nyata atau real dan A tidak boleh sama dengan 0. Nah, kita lanjut ke contohnya ya, biar semakin paham. Nah, di sini ada 3 persamaan. Yang pertama, 3x pangkat 2 dikurang 1 sama dengan 0. Nah, ini merupakan persamaan kuadrat karena variabelnya berpangkat 2. Selanjutnya, persamaan yang kedua, yaitu 2x ditambah 5 sama dengan 0. Nah, ini bukan merupakan persamaan kuadrat. Kenapa? Karena benar, variabel x-nya itu berpangkat 1. Nah, selanjutnya yang persamaan ketiga yaitu 2x pangkat 3 ditambah 3 sama dengan 0. Nah, ini juga bukan merupakan persamaan kuadrat karena variabel x-nya berpangkat 3. Nah, kita sekarang lanjut ke slide berikutnya yaitu penyelesaian persamaan kuadrat. Nah, penyelesaiannya itu ada 3. Yang pertama memfaktorkan, yang kedua melengkapkan kuadrat sempurna, dan yang ketiga adalah dengan rumus ABC. Nah, sekarang kita ke cara yang pertama yaitu memfaktorkan. Nah, ada 2 nih, memfaktorkan bentuk AX kuadrat ditambah BX ditambah C sama dengan 0. Untuk A sama dengan 1 dan yang kedua untuk A-nya tidak boleh sama dengan 0. Nah, yang pertama dulu, bentuk AX kuadrat ditambah BX ditambah C dapat ditulis menjadi X ditambah R dikali X ditambah S, dengan R ditambah S itu hasilnya nanti B, dan R dikali S sama dengan C, sehingga bentuk persamaan AX pangkat 2 ditambah BX ditambah C sama dengan 0 dapat ditulis menjadi X ditambah R dikali X ditambah S sama dengan 0. Nah, kita lihat contoh soalnya ya. Di sini ada persamaan X kuadrat ditambah 3X dikurang 10 sama dengan 0. Nah, di sini supaya R ditambah S-nya menjadi 3, kita substitusikan negatif 2 dan 5. Nah, kita lihat bahwa negatif 2 ditambah 5 hasilnya 3. Jadi benar ya. Jadi untuk R dikali S-nya itu sama dengan negatif 2 dikali 5 sama dengan 10. Sehingga diperoleh R-nya itu adalah negatif 2 dan S-nya adalah 5. Nah, jadi dari persamaan tersebut kita peroleh X dikurang 2 dikali X ditambah 5 sama dengan 0. Nah, kita bisa X dikurang 2 sama dengan 0 dan X ditambah 5 sama dengan 0. Nah, dari X dikurang 2 tadi didapatkan X sama dengan 2, dan dari X ditambah 5 sama dengan 0 kita peroleh X sama dengan negatif 5. Nah, yang kedua, memfaktorkan bentuk AX kuadrat ditambah BX ditambah C sama dengan 0. Untuk A tidak boleh sama dengan 1. Nah, bentuk AX kuadrat ditambah BX ditambah C sama dengan 0 dapat ditulis menjadi AX ditambah R dikali AX ditambah S per A. Nah, dengan R ditambah S sama dengan B dan R dikali S itu sama dengan A dikali C. Nah, sehingga bentuk persamaan AX kuadrat ditambah BX ditambah C sama dengan 0 dapat dituliskan menjadi AX ditambah R dikali AX ditambah S per A sama dengan. Nah, kita lanjut ke contoh soalnya. Di sini ada persamaan 2x kuadrat dikurang 5 dikurang 3 sama dengan 0. Nah,
Gimana supaya R ditambah S itu menghasilkan negatif 5? Yaitu kita substitusikan R-nya itu negatif 6 dan S-nya itu 1. Jadi negatif 6 ditambah 1 sama dengan negatif 5. Jadi untuk R dikali S-nya sama dengan negatif 6 dikali 1 sama dengan negatif 6. Sehingga diperoleh R sama dengan negatif 6 dan S-nya sama dengan 1. Nah, dari persamaan tadi kita peroleh 2x dikurang 6 dikali 2x ditambah 1 per 2 sama dengan 0. Nah, kita sederhanakan, kita bagi dengan 2 sehingga diperoleh x dikurang 3 dikali 2x ditambah 1 sama dengan 0. Nah, kita pisahkan x dikurang 3 sama dengan 0 dan 2x ditambah 1 sama dengan 0. Yang x dikurang 3-nya tadi menjadi x3 dan 2x ditambah 1-nya menjadi x sama dengan negatif 1 per 2. Nah, kita ke cara penyelesaian yang kedua, yaitu melengkapkan kuadrat sempurna. Nah, metode ini pada dasarnya mengubah persamaan kuadrat ax kuadrat ditambah bx ditambah c sama dengan 0 menjadi bentuk yang memuat kuadrat sempurna, yaitu x plus minus p pangkat 2 sama dengan q. Nah, caranya dengan mengubah koefisien x kuadrat menjadi 1, lalu bahkan kuadrat dari setengah koefisien x. Nah, contohnya sama persamaan yang tadi, yaitu 2x kuadrat dikurang 5x dikurang c sama dengan 0. Nah, kita pindah ruaskan yang negatif 3 sehingga menjadi 2x kuadrat dikurang 5x sama dengan 3. Nah, kita hilangkan koefisien 2 dari variabel x sehingga diperoleh x kuadrat dikurang 5 per 2x sama dengan 3 per 2. Lalu kedua ruas kita tambahkan dengan setengah koefisien x kuadrat, yaitu setengah kali negatif 5 per 2 pangkat 2, jadi diperoleh sama dengan negatif 5 per 4 pangkat 2. Nah, lalu kita kerjakan seperti pada slide, akan menghasilkan x sama dengan 3 atau x sama dengan negatif 1 per 2. Selanjutnya penyelesaian yang ketiga, yaitu menggunakan rumus ABC. Nah, dengan prinsip melengkapkan kuadrat sempurna diperoleh rumus ABC untuk menentukan akar-akar persamaan kuadrat ax kuadrat ditambah bx ditambah c sama dengan 0. Nah, rumus ABC-nya sebagai berikut ya. X 1,2 sama dengan negatif b plus minus akar dari b kuadrat dikurang 4ac per 2a. Nah, kita lanjut ke contohnya. Nah, di sini ada persamaan 2x kuadrat dikurang 5x dikurang 3 sama dengan 0. Nah, diperoleh A-nya kan sama dengan 2, B sama dengan negatif 5, dan C sama dengan negatif 3. Nah, tinggal kita substitusikan ke dalam rumus yang sudah kita ketahui tadi, sehingga diperoleh x1 sama dengan 3 dan x2 sama dengan negatif 1 per 2. Nah, sudah terbukti ya dengan persamaan yang sama tetapi menggunakan penyelesaian yang berbeda, hasilnya tetap sama. Nah, akhirnya sudah selesai materi yang saya sampaikan hari ini. Selanjutnya silahkan kerjakan latihan soal yang sudah saya lampirkan di Google Classroom ya. Jika ada kesulitan, silahkan tanyakan saya via WA, bisa PC atau di grup. Nah, sekian materi saya. Tetap jaga kesehatan, tidur yang cukup, makan makanan sehat, dan jika tidak ada keperluan yang mendesak, tetap di rumah saja ya. Pokoknya tetap patuhi protokol kesehatan. Sebelum saya akhiri, kita berdoa dulu yuk agar senantiasa diberi kesehatan serta perlindungan. Nah, berdoa sesuai keyakinan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa kembali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.